Untuk hari ini seperti bulan lalu, janjinya kita coba mempelajari kidung Dewoyatnya sareng Butoyatnya. Napi mawinan saprike karena kegiatan kita hampir setiap kegiatan upacara rangkaian Buto dan Dewoyatnya ini berdampingan selalu. Makanya setiap odalan begitu pasti Buto dulu baru ke Dewa. Jadi kidung-kidung Dewa, kidung Buto niki kan jarang sekali dipelajari kita. Kadang-kadang pas kayak kemarin oleh giliran di Beji, niki kita wenten seko kidung, jadi ya memang kita harus belajar bertahap. Gitu. Nanti kidungnya niki banyak versi sebetulnya. Dados nanti Bapak Ibu sesuai versi mana saja, tetapi tiang mencoba tadi ada ngirim tapi nama uger-ugernya atau guru lagunya, tembangnya tiang pakai yang tiang tahu begitu sesuai yang tiang pelajari gitu nanti nih. Nah seni mungkin kita seperti biasa kawitan warga Sari Dumun, nanti Ide Ratu, Purwokaning Dumun baru Ide Ratu. Miring, tarik nafas dulu, tenang. Lanturang warga Sari Ide Ratu. Ide Ratu Dia
Bejati Benteng suci Muangga Sina Suami Sambung Pratin Kahing Saji. Oke, sana mangkin lanturang kita mencoba untuk kidung butoyatnya yang disebut dengan kidung pupuh jeruk. Pupuh jeruk gitu. Termasuk nanti usaniki minap jero gede bisa memberikan masukan tambahan tentang menyakur penike napi sana pertama apa dupa terus kelas sapat lagi apa niki yang sering kadang-kadang di saat urutan nike penting gitu. Jadi biar sami uning nanti siapapun yang bertugas nike langsung oh niki wenten budonanya yang sana patut niki gitu. Nah niki yang mencoba dengan kidung versi sana tiang uning, jadi bapak ibu sana uning sampun ngiring sarang-sarang, okay. Niki dang dengdungnya, niki wenten yang dibagi mungkin yang di fotokopi ya atau di share di grup. Memang ada beberapa yang mirip-mirip niki di baris kedua sama baris ketiga niki hampir mirip sebenarnya tembangnya. Nanti pokoknya baris keempat niki tinggi nada, ngambil nada tinggi sampai dari awal niki pelan-pelan terus sampai terakhir. Kemudian nanti turun lagi, kemudian turun nanti baru nyengkok di terakhir gitu. Oke. Nike saja sama seperti idoratu. Kalau sudah satu dapat idoratunya, nanti asap menyan apa segala macam pada sampun gitu. Jadi pupuh jeruk niki ada 8 pade kalau nggak salah, yang terakhir nike ngelebar caru. Jadi ngelebar caru nike ngemagiang sama penutup lah gitu. Jadi itu yang terakhir yang ke-8. Tembangnya sama nanti. Niki kita ambil mungkin satu dumun. Kita pelajari, nanti kalau sudah tahu baru yang berikutnya nanti bapak ibu bisa belajar sendiri. Oke. Yang coba langsung kalau belajar dangdengnya juga nanti yang penting wenten di titik-titik nike guru panjang sampun nike. Oke. Tadi sampun matur ring guru gede sebetulnya niki kan kidung pengundang caru. Ya mudah-mudahan kita aman semua, namanya kita belajar. Jadi segahan dari tidak ada gitu, jeruk gede nanti. Kalau enten yang raw-raw nanti jangan takut. Niki kan kidung pengundang, judulnya kidung pengundang ring buta niki soalnya gitu. Tapi kapan kita belajar kalau kita takut mempelajari niki gitu. Jadi ya kita jadi sinambur. Nanti takutnya kidung pengundang jaru tapi segahnya dawan. Gitu niki ya kita berpikir positif teman. Oke, nanti tiang yang pertama dulu kita tarik nafas. Kidung pangun ndang ring buta. Nah, nika titik-titik yang panjang nika aja komandan panjang, yang lain pasti pendek-pendek nih. Basa lumrah pupuh jeruk. Ini patah hampir mirip tembangnya yang ketiga. Buta asih widi asung. Baris keempat niki nadanya tinggi sami. Jaru pesan jianereko. Iki turun lagi rendah. Genap saha upacara manuk warna lawan.
awan ungu sekul iwak waduh bina olah-olahan sadulur. Nike yang kau ajak kidik nike di belakang. Nah, nike yang beberapa nanti kita ambil coba yang baris keduanya. Nike sapatah teman. Pengidaran panguripan keangin panca putih nulus kelod sia barak munggung tinggi niki kamu kuning pintu enong kerja salam urip papat mancep warna tengah berumbun aku tus panguripannya babu tani manut ungu. Oke, kira-kira seperti nike. Nanti Bapak Ibu bisa belajar di rumah, nanti ditambahkan di cengkoknya boleh diperpanjang juga sesuai dengan kemampuan napasnya. Oke. Nanti Dados Jero Gede menambahkan nanti tadi yang hidah-hidahan nike lupa napi apa segala macam. Gede banget. Oke. Jadi waktu melanturkan betul ngadep mampu langsung nyari ini. Ten. Langsung Nanti biar ada kedilan. nanti Jero Gede mungkin nambahkan. Ya setahu tiang sih belum. Jadi awalnya pasti ke Dewo dekat Kebun, setelah itu mungkin baru ke Buto. Nanti biasanya wedan kode, oh niki makin ke Buto gitu. Jadi biar sesuai ininya, hidungnya. Nih. Mungkin Nike bagus kira langkung sinampura Bapak Ibu semeton sareng sami. Suara tiang tidak begitu bagus juga niki kita sama-sama belajar. Nih. Seksema tiang sidang anut parang santi. Santi 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 om. Nih, seksema. Ini yang menyangkut tentang daru yang diminta dari Pak Pemko tadi. Kalau secara umum daru itu ada dua fungsinya. Yang pertama adalah daru sebagai bagian dari Bokaro, misalnya Piodala Layaban itu, dia berfungsi sebagai alas dari ketika kita dengan ibu kota kantor yang pasti itu fungsi daru. Yang kedua ada daru sebagai pembersihan. Itu yang kita bicarakan seperti ini. Pembersihan itu biasanya dalam kegiatan itu pinandita atau budonannya yang pertama adalah melakukan pengastawa dulu. Budon Dinas Tirta, kemudian Nastawa Siwa, Duga, dan semuanya. Kemudian setelah Tirta itu selesai, lalu kita melukat. Nah, setelah melukat ini boleh kupuh jelom ini boleh berjalan, karena kita setelah melukat kita akan undang Budonnya. Undang Buddha, kemudian setelah undang Buddha, kemudian kita akan ngayap daru. Kemudian setelah ngayap, dan itu ada proses yang namanya pengelukatan Buddha. Jadi setelah dia
menikmati beberapa tumbuhan dari taru itu, kemudian kita ikat menjadi dia dewa. Jadi dewa baru kita, setelah jadi dewa baru kita sembah bakti, bukan bukan kita sembah kepada taru, tetapi kepada dewa yang sudah dari buto yang sudah menjadi dewa. Nah itu sebenarnya sudah selesai, tetapi dalam konsep ini kan ini skala harus berjalan. Nah sekarang skalanya berjalan, nah ini ngatur taru ini. Jadi simbol dari buto itu adalah bantan itu. Jadi setelah kita bersihkan, kita kembalikan. Nah ini kita kembali dia kepada alat kita nyakur. Makanya nyakurnya adalah ke kiri dia, dari purwo ke utara ke ini, kemudian hidungnya ke kiri dari ini. Jadi melepaskan. Itu apa namanya? Itu bagian dari pembersihan atau pelepasan dari unsur-unsur negatif dari buto tersebut. Nah, itu aja ini ya, konsepnya, sehingga pupuh jeruk ini efektif memang setelah kita minang buto. Jadi setelah membersihkan pokado, kemudian mulai dengan pupuh jeruk ini. Nah kira-kira pupuh jeruk ini sudah lengkap sekali. Itu ada uripnya, urip taru sudah ada. Jadi kalau tarunya amanco ini jelas sudah bisa. Tapi kalau berumbun juga sebenarnya kalau berumbunnya satu per taru itu beda dia ini kan. Dia juga harus mengikuti amanco ini. Nanti dia juga 5, ulang juga demikian lebih banyak ya. Kalau misalnya berumbun yang digunakan untuk amanco, dia beda lagi, khusus dia untuk yang di tengah. Oke, sudah jelas sekali yang purwo itu uripnya itu panceng atau 5, kemudian yang daksino uripnya 9, kemudian paschimo barat itu uripnya 7. Yang utara itu uripnya 4, yang di tengah itu uripnya 8, itu sudah jelas di sini. Kemudian ayam ini juga itu kalau misalnya muncul amanco, yang di timur itu ayamnya adalah ayam putih tulus. Putih tulus itu adalah ayam yang kakinya putih. Jadi tidak ada di sana ayam putih. Karena di sana tidak ada ayam kuning ya, jadi kita menggunakan ayam yang di barat itu kita menggunakan ayam yang kakinya kuning, itu namanya putih siung. Yang di timur ayam putih tulus, ayam dengan kakinya putih. Kalau ayam merah itu ada, ayam hitam ada, berubah ada, itu ada perbedaannya. Oke, ataupun ikut yang bisa disampaikan, yang oh ini nyakur. Nyakur. Kalau nyakur yang pertama itu adalah aram-aram dengan dupo, kemudian sapu, tulut, pukul, terus pukul itu ke kupua. Yang terakhir baru pait-paitan. Pait-paitannya semua sebenarnya semuanya serba hijau. Jadi hijau itu kalau di dalam ilmu energi itu semuanya adalah antiseptik hijau. Jadi semua mantan yang juga hijau itu simbol energi hijau. Ini simbol hitam. Ini tiap sudah berlangsung pada hati.